Selamat datang kembali di Wonosobo View, dan ini mau makan guys, makan mie rebus sama bakso. Maklum ini lagi berdiding, cuaca dingin banget kalau malam, sedingin hati mantan yang tersakiti. Ini sama persatean brutu, nih brutu goreng. Ada kata orang kuno ya, kata mbah-mbah dulu, kalau yang masih muda itu tidak boleh makan brutu goreng. Ya dimasak apa aja sih, tidak boleh makan brutu ayam karena katanya penyesalan jatuh di belakang ya. Atau gitu makanya kepala ayam aja ya, biar penyesalan jatuh di depan. Padahal nggak makan brutu pun nyesalnya ya tetap jatuh di belakang. Karena kalau di depan namanya bukan penyesalan, pendaftaran. Itu pantangan orang dulu ya, pantangan orang kuno. Ya banyak juga sih pantangan-pantangan orang kuno yang nggak boleh dilanggar. Makan brutu lagi. Contoh lain ya dari pantangan, selain pantangan tidak boleh makan brutu karena misalnya nanti jatuh di belakang bukan di depan ya, kan di depan namanya pendaftaran. Seperti pantangan tidak boleh makan minum sambil berdiri. Ini kata mbah-mbah dulu ya. Orang kuno itu bisa mengubah orang jadi kayak kuda, ya makan minum berdiri. Padahal itu cuma mengarah pada sopan santun aja ya, karena makan minum berdiri itu dianggap tidak sopan. Lalu contoh lain, dilarang menyapu itu tidak bersih. Karena kata orang dulu kalau nyapu nggak bersih nanti pasangannya bakal brewokan katanya.
Padahal kalau menyapu tidak bersih itu cuma mengarah pada kebersihan, kesehatan udara, dan kurang sedap aja ya kalau dipandang nyapu nggak bersih itu. Kalau bener nyapu tidak bersih tumbuh brewok, ya orang Arab sana jadian ya para istrinya itu nyapunya nggak bersih semua ya kan, tumbuh brewok semua di sana. Terus pantangan lain itu keluar rumah pada waktu maghrib atau disebut sendengkala ya, karena bisa dibawa setan wiwi gombel. Ini ya sampai sekarang ya kadang masih ada ini ya, jangan keluar maghrib apa waktu sendengkala, nanti dibawa wiwi gombel. Tapi memang kalau zaman dulu masalahnya itu pencahayaan kan masih kurang ya, masih tradisional. Jadi kalau udah gelap kan ya banyak bahaya mengintai. Tapi bukan dalam wujud wiwi gombel sih. Mungkin ada orang jahat, ada binatang berbisa atau apa itu. Lalu tidak boleh makan sambil tiduran. Ini minyak sudah habis, lauknya masih. Katanya kalau makan sambil tiduran ini akan berubah jadi ular atau buaya. Padahal makan sambil tiduran ini sate telur puyuh. Ini membuat tersedak dan mengganggu pencernaannya. Karena makanan dan minuman yang dikonsumsi ini belum benar-benar masuk ke dalam pencernaan dan membutuhkan waktu 20 menit ya. Jadi sebaiknya makan dengan posisi duduk yang benar. Lalu ada lagi menabrak kucing ya, itu dianggap sebagai simbol malapetaka. Jadi nabrak itu harus menguburkan si kucing dengan pakaiannya ya. Jadi simbol kesialan itu dianggap udah hilang. Padahal nggak cuma kucing ya, nabrak hewan apapun ya harus tanggung jawab, apalagi yang ditabrak manusia, jangan main kabur aja ya. Ini sate. Lalu dilarang memotong kuku di malam hari karena katanya akan menghambat rezeki.
Padahal kan dulu belum ada listrik ya, jadi cahayanya kurang terang. Jadi memotong kuku zaman dulu kan masih pakai gunting kertas ya, jadi kan berbahaya ya kalau tidak terang itu ya. Lalu katanya kalau kupu-kupu masuk rumah itu akan ada tamu. Ya kalau ini sih masih percaya sampai sekarang sih. Padahal ya karena ada yang terbuka jendela apa terus kupunya masuk itu aja sih. Lalu dilarang bersiul pada malam hari karena dianggap mengundang setan ya. Lalu bukannya takut nyoba, saya nggak bisa ciul. Nggak bisa. Lalu kalau dibilang jangan bersiul di malam hari karena dapat mengganggu yang lain yang sedang istirahat, nah itu baru benar. Atau dilarang makan menggunakan tutup wadah karena dapat mendapatkan hal buruk ya. Masa itu cuma ya penggunaan barang sesuai fungsinya aja. Tutup wadah kan supaya makanan yang di dalamnya itu terlindung dari debu dan binatang gitu. Ya itu aja sih. Aneka pantangan di Jawa ya. Ada yang masih dipercaya sampai sekarang, ada yang enggak. Kalau ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Makanan udah habis semua.